I mean, my mind is a storm. I don't think most people would want to be me. They may think they would want to be me, but they don't. They don't know. Is your storm a happy storm? No. Sebenarnya saya sering kali mendengar nama Elon Musk, tapi tanpa pemahaman yang jelas. Sebenarnya orang ini siapa sih? Dia tuh asalnya dari mana? Bagaimana ia berhasil mendirikan kerajaan bisnis raksasa hingga menduduki posisi salah satu orang terkaya di dunia? Dan apa makna dibalik akuisisi Twitter yang telah dilakukannya? Oleh karena itu, saya telah melakukan riset yang cukup mendalam dan mengumpulkan segala informasi tentang dirinya yang bisa saya temukan, mulai dari masa kecil, perusahaan-perusahaan yang ia dirikan, dan obsesi seperti apa yang dimiliki oleh Elon Musk. If I were an employee at Twitter right now, I'd probably just do your job. Don't let them know your name. Oke, mari kita telusuri perjalanan menuju kejayaan dan pengaruh Elon Musk. Elon Musk terobsesi dengan drama, ketagihan akan risiko, dan seolah memiliki dorongan kuat untuk menciptakan kekacauan saat segala sesuatu tampak berjalan lancar. Elon Musk dilahirkan pada musim panas tahun 1971 di Afrika Selatan. Saat Elon Musk masih kecil, ia kerap menjadi sasaran perundungan atau bullying di sekolah karena tubuhnya yang kurus dan sifatnya yang kutu buku. Elon Musk kemudian mengungkapkan bahwa ia berada dalam spektrum autisme meskipun tidak pernah didiagnosis secara resmi. Masa kecil Elon Musk penuh dengan kesulitan. Misalnya, suatu ketika when he got beaten up at school once and so bloodied he had to go to the hospital, the scars were actually worse when he came home and his father made him stand in front of him and berated him for more than an hour, calling him stupid, saying it was his fault. Kisah-kisah semacam itu memang sungguh miris dan sangat memilukan. Dan kita menyadari bahwa trauma serta bekas luka akibat perlakuan kasar, baik fisik maupun psikologis, tidak mudah untuk dilupakan atau terhapuskan. Nah, sekarang mengenai ayahnya, beredar kabar bahwa Elon tumbuh dari keluarga yang berada atau keluarga yang kaya, dengan sang ayah yang memiliki tambang zamrud di Afrika Selatan, sehingga kesuksesannya telah dijamin sejak awal. Tetapi klaim tersebut tidak benar-benar akurat. Memang benar ayah Elon mengimpor zamrud, namun keluarga mereka tidaklah bergelimangan harta. He never owned a emerald mine. This is total bullshit. Terlepas dari itu semua, dari kecil Elon memang sudah memiliki bakat yang luar biasa di bidang komputer dan pemrograman. Di usia yang ke-12 tahun, dia sudah menciptakan sebuah video game. Mom, do you remember when I was 12 and I created my own video game? Yang kemudian ia jual ke sebuah majalah dengan seharga $500. Itu adalah langkah pertamanya di dunia bisnis teknologi dan awal ketertarikannya pada luar angkasa. Sejak ini, Elon Musk terpikat oleh potensi umat manusia, kemampuan kolektif kita, dan bagaimana kita sebagai spesies mampu bekerja sama untuk menjelajahi misteri alam semesta. Motivation was that if we can expand the scope and scale of consciousness, maybe we can find out the meaning of life. Mungkin terdengar terlalu ambisius, bahkan sedikit terlalu menghayal dan terlalu idealis. Namun sesungguhnya, itulah yang mendorong Musk sejak usia muda dan ia tidak pernah goyah dalam mengejar cita-citanya. Di usia 18 tahun, ia meninggalkan Afrika Selatan dan pindah ke Kanada, sebelum akhirnya menetap di Pennsylvania untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan meraih gelar di bidang ekonomi dan fisika. Di usia 24 tahun, ia pindah ke California untuk mengejar gelar doktor di Stanford University. Namun ia tidak pernah memulai program tersebut, malah dia memilih untuk mendirikan perusahaan pertamanya. Perusahaan pertamanya yang bernama Zip2 didirikan pada tahun 1995 bersama saudaranya. Perusahaannya menyediakan peta dan direktori bisnis untuk surat kabar online. Mungkin buat kita yang sekarang, bisnis ini terdengar cukup asing. Namun, di tahun 1995, itu adalah sebuah inovasi besar. Do graduate studies were going to start this company, and I decided to start the company. I had no money. Nah, perusahaan ini hampir seperti cikal bakalnya Google Maps. Dan terbukti bisnis itu sangat sukses. Perusahaan tersebut diakuisisi beberapa tahun kemudian seharga $307 juta dengan $22 juta masuk ke kantong pribadi Elon. Pada saat itu juga Elon menjadi kaya raya.
Ia menggunakan dana tersebut untuk mendirikan perusahaan lain bernama X.com yang kini dikenal sebagai PayPal. So this is an ATM. What we're going to do is transform the traditional banking industry. Pada dasarnya itu adalah bank daring yang revolusioner pada masanya. Saking revolusionernya, pada tahun 2022 eBay mengakuisisinya seharga 1,5 miliar dolar. Elon memperoleh 180 juta dolar dari transaksi tersebut dan kini ia resmi menjadi sangat kaya. Nah, pertanyaannya, apa yang akan dia coba lakukan dengan semua uang tersebut? Jawaban Elon Musk adalah mencoba mewujudkan ide-ide paling ekstrim yang terlintas dalam benaknya. About 180 million from PayPal. I thought, I'll allocate half of that to SpaceX and Tesla and Solar City. That should be fine. I'll have 90 million, like just lots. I thought our probability of success was less than 10%. It would be foolish to think anything else other than that. Sejak kecil, saat ia menciptakan video game pertama yang bertema luar angkasa, Elon telah terobsesi dengan gagasan ekspansi manusia ke luar angkasa. Pada awal tahun 2000-an, Tesla itu sudah eksis. Mereka memproduksi mobil listrik, tetapi terbatas pada mobil sports eksklusif. Elon sangat tertarik dengan konsep ini. Ia bergabung sebagai investor dan kemudian menjabat sebagai CEO, dengan visi menjadikan mobil listrik sebagai kendaraan umum dan mengantarkan era transportasi baru. Namun, biaya yang dia butuhkan jauh melebihi perkiraan Elon. War took longer than I thought, so I had a choice of either put the rest of the money in or the companies are gonna die. Roket-roketnya terus mengalami kegagalan. Produksi mobil listriknya sangat rumit. Namun, Elon mengembangkan ketertarikan yang kuat terhadap resiko dan tantangan yang membuatnya terus berjuang meskipun menghadapi kesulitan. Tesla merevolusi cara pembuatan mobil. Berkat teknologi dan proses manufaktur yang inovatif, rekayasa yang cerdas, dan dukungan subsidi dari pemerintah, Tesla berhasil meroket menjadi salah satu perusahaan paling bernilai di dunia, mengungguli semua perusahaan mobil lainnya dalam waktu singkat. Perusahaan ini memiliki keunikan tersendiri. Mereka tidak mengikuti aturan yang konvensional, seperti minimnya kampanye pemasaran formal. Elon memutuskan untuk menjadikan semua teknologinya sebagai sumber yang terbuka. Paten-patennya tidak dilindungi oleh hak cipta. Siapapun dapat mengakses dan menggunakannya, dengan harapan pasar kendaraan listrik akan berkembang pesat dan dunia akan segera beralih dari penggunaan bahan bakar fosil yang pada akhirnya akan menguntungkan Tesla. It makes a better electric car than Tesla, and it's so much better than ours that we can't sell our cars and we go bankrupt. I still think that's a good thing for the world. Langkah ini benar-benar sangat ekstrim dan juga berani, tetapi terbukti sangat efektif. Nah, sementara itu, perusahaan antariksa Elon hampir mengalami kebangkrutan. First three launches failed. Just barely able to scrape together enough parts and money to do the fourth launch. Kemudian, setelah 6 tahun dan 6 bulan penuh tekanan dan tantangan, impian Elon untuk menjelajahi luar angkasa mulai terwujud. Keunggulan utama SpaceX adalah mereka menciptakan roket yang dapat digunakan kembali. Roket pada umumnya dirancang untuk sekali pakai, yang membuatnya sangat mahal. Namun, Elon membuktikan bahwa roket dapat digunakan kembali dengan mendaratkannya secara aman di bumi. Tak lama kemudian, SpaceX mulai mengangkut astronot dan pasokan NASA ke stasiun luar angkasa internasional. Elon meluncurkan satelit militer untuk Pentagon, mengirimkan puluhan satelit komersialnya ke orbit, bahkan mewujudkan penerbangan luar angkasa komersial pertama untuk wisatawan. Era perjalanan luar angkasa telah mengalami transformasi yang cukup radikal. Yang mencengangkan, di tengah kesibukannya, Elon Musk juga mendirikan sejumlah perusahaan lain, seperti The Boring Company, yang bertujuan merevolusi sistem lalu lintas dan transportasi dengan membangun terowongan bawah tanah yang cukup canggih. Oke, perusahaan The Boring Company ini menjadi wadah bagi Elon Musk untuk mewujudkan ide-ide unik dan ide eksentriknya. Nah, perilaku Elon Musk ini dianggap unik dan menarik oleh banyak orang, sehingga menjadi alat pemasaran yang cukup efektif bagi semua anak perusahaannya. Ia juga mengembangkan Neuralink yang berupaya menciptakan interface atau antarmuka yang untuk mengkontrol komputer dengan menggunakan otak manusia. Dan upayanya ini telah meraih beberapa pencapaian awal.
Setelah perusahaannya berhasil menembus batas luar angkasa, Elon mulai meluncurkan ribuan satelit kecil ke orbit bumi, menyediakan akses internet ke daerah terpencil, dan bahkan memainkan peran penting dalam konflik Ukraina dengan menyediakan internet bagi tentara Ukraina selama invasi Rusia. Nah, selain itu, Elon juga ikut mendirikan OpenAI pada tahun 2015 yang kemudian menciptakan ChatGPT. Tapi Elon meninggalkan perusahaan tersebut karena perbedaan pendapat, dan baru-baru ini dia mendirikan perusahaan kecerdasan buatan miliknya sendiri yang bernama xAI. Ya, Elon sangat menyukai huruf X. Huruf ini muncul dalam nama beberapa perusahaannya dan bahkan nama salah satu anaknya. Setiap usaha yang ia lakukan mencerminkan idealisme kekanak-kanakannya, yaitu visi besar untuk menguji batas kemampuan manusia dengan mendorong pemahaman kita tentang fisika dan berkolaborasi dalam mewujudkan hal-hal yang luar biasa. Setelah membangun berbagai perusahaan yang berfokus pada pengembangan potensi fisik manusia, Elon kini mengalihkan perhatiannya untuk mengubah landscape industri yang lain. Elon Musk seringkali digambarkan sebagai seorang miliarder yang sembrono dan kurang etis, namun juga sebagai seorang visioner yang membawa perubahan positif bagi dunia. Mari kita bahas mengapa Elon mengakuisisi Twitter. Apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Sebelum membahas soal Twitter, mari kita bahas tentang obsesi Elon dalam menjalankan perusahaannya. Elon Musk itu sangat terobsesi terhadap detail teknis dari produk yang telah dikembangkan oleh perusahaannya. Menurut salah satu sumber yang bekerja sama dengan Musk, dia memperkirakan bahwa ia menghabiskan 90% waktunya untuk membahas detail teknis, menggunakan papan tulis, menganalisa kode bersama para tenaga ahli dan para programmer, serta memecahkan masalah yang sangat spesifik dalam rapat yang seringkali berlangsung hingga larut malam. Poin yang kedua adalah bahwa Elon sering bertanya tentang semua hal tanpa terkecuali. Hal ini terlihat jelas ketika ia mendirikan SpaceX. Going there in the beginning because I'd never built anything physical. I mean, I'd built like little model rockets as a kid and that kind of thing, but I never had a company that built anything physical. Ide awal Elon untuk SpaceX adalah membeli roket bekas dari Rusia dan merakitnya kembali dengan efisiensi yang lebih tinggi. Setelah mengunjungi Rusia, ia menyadari bahwa harga roket yang ditetapkan oleh pemerintah sangat mahal. Ia merasa harga tersebut tidak masuk akal. Dalam perjalanan pulang, Elon membuat daftar semua komponen yang diperlukan untuk merakit sebuah roket, beserta perkiraan harga bahan bakunya. Ia menemukan bahwa harga yang ditawarkan untuk komponen roket tersebut memang sangat tinggi. Ia meneliti setiap biaya yang terkait dengan pembuatan roket dan mulai merencanakan cara agar timnya dapat memproduksi roket dengan biaya yang jauh lebih rendah. Ia melakukan hal ini berulang-ulang kali, hingga akhirnya timnya mampu memproduksi 70% komponen roket SpaceX-nya sendiri, dan tentu saja menghemat jutaan dolar. Perlu dicatat bahwa tindakan ini bukan didasari oleh keinginan untuk berkolaborasi atau melibatkan karyawan. Ia lebih menekankan pada pengujian batas setiap asumsi, mendorong setiap aspek hingga titik maksimal, demi menemukan cara paling efisien untuk mencapai tujuan. Hal ini membuat bekerja untuk Elon menjadi sangat menegangkan. Ia akan datang mempertanyakan segala sesuatu dan kemudian meminta agar jadwal proyek yang tadinya dikerjakan untuk selama 6 bulan, namun Elon meminta untuk dipersingkat menjadi setengahnya, yaitu 90 hari. Tentu saja semua orang terkejut. Mereka mengatakan itu mustahil. Tetapi ia bersikeras bahwa itu harus mungkin, dan pada akhirnya mereka berhasil mewujudkannya. Hal ini membawa saya ke poin yang keempat, yaitu orang-orang di sekitarnya. Nah, idealisme dan visi Elon yang kuat telah menarik banyak individu berbakat yang bersedia mewujudkan impiannya. Mereka mendukung misinya untuk merevolusi transportasi atau membawa manusia ke planet Mars. Merekalah yang mewujudkan visi tersebut dengan kecepatan dan efisiensi yang sangat luar biasa. Keempat karakteristik ini merupakan kekuatan super Elon Musk. Inilah faktor-faktor yang memungkinkannya untuk merevolusi berbagai industri. Namun, gambaran ini tentu saja belum lengkap. Beredar kabar bahwa katanya Elon Musk ini seringkali berbuat atau berperilaku tidak menyenangkan terhadap para karyawannya. Perilakunya itu sangat sulit untuk ditebak. Dia itu blak-blakan dan tidak berusaha untuk membuat orang lain menyukainya.
Oke, mari kita lihat bagaimana cara Elon Musk beroperasi dan membangun kerajaan bisnisnya. Mari kita lihat pencapaiannya di awal tahun 2020-an. Keempat perusahaannya berkembang sangat pesat dan bernilai miliaran dolar. Tesla mencapai nilai aset yang mencapai triliunan dolar dan menjadikan salah satu perusahaan paling berharga di dunia dan juga merevolusi industri otomotif. Pada Januari 2021, kesuksesan ini mengatakan Elon Musk menjadi orang terkaya di dunia menurut daftar miliarder Forbes. Namun jangan salah sangka dulu, bagi Elon Musk ini bukanlah situasi yang ideal. Walter Isaacson, penulis biografi Elon Musk, menulis buku yang mendokumentasikan komunikasi pribadi Elon Musk, memberikan wawasan tentang psikologinya pada masa itu. Isaacson mencatat percakapan antara Evangelis dengan Elon Musk. Evangelis adalah direktur operasi di salah satu perusahaan Elon Musk dan ibu dari anak kembarnya Elon. Percakapan Sivan dengan Musk terjadi melalui pesan teks. Sivan menulis, "Apa kamu emang harus selalu berada dalam kondisi perang? Atau kamu emang merasa lebih nyaman saat berada dalam kondisi perang?" Musk menjawab bahwa kondisi tersebut adalah bagian dari dirinya. Zilis mengatakan kepada Isaacson seolah-olah Elon telah memenangkan permainan simulasi dan sekarang ia merasa kehilangan arah. Periode tenang yang berkepanjangan membuatnya sangat gelisah. Musk seolah-olah kecanduan konflik, krisis, ketegangan, dan drama. Menjadi orang terkaya di dunia dengan segala kesuksesan yang diraihnya membuatnya sangat tidak nyaman. Elon Musk sangat membutuhkan tantangan baru, dan ia memilih tantangan terbesar dari semuanya. Pada akhir tahun 2022, ia membeli Twitter seharga 44 miliar dolar. Dalam surat penawarannya, ia menjelaskan berbagai alasannya. Ia percaya bahwa Twitter berpotensi menjadi platform kebebasan berpendapat global, dan kebebasan pendapat adalah hal yang krusial bagi berfungsinya sebuah demokrasi. Segera setelah Elon Musk mengakuisisi Twitter, dia menerapkan gaya kepemimpinannya. Dia mengirim email di tengah malam kepada ribuan karyawan. Dia mengumumkan budaya kerja baru yang sangat keras, jam kerja panjang, dan intensitas yang tinggi. Dia meminta karyawan yang ingin bertahan untuk mengisi formulir atau dipecat. Thousands of Twitter employees are being laid off. Locked out of their work email accounts, Twitter has fired half of its 7,500 staff. Saya mempertimbangkan dengan cermat cara membahas langkah Elon Musk di Twitter, karena topik ini sangat viral di tahun 2022. Twitter mempengaruhi cara kita menerima dan berbagi informasi, dan ada banyak opini yang beredar. Jadi, yang terpenting, kebebasan berpendapat adalah hal yang terus-menerus dia tekankan. Kebebasan berpendapat adalah satu-satunya cara manusia dapat berkembang. Karena misi utama Elon adalah memajukan peradaban manusia, ia harus membeli Twitter dan menjadikannya platform kebebasan berpendapat. Ini adalah pertempuran untuk masa depan peradaban. Jika kebebasan berpendapat hilang, bahkan di Amerika, tirani akan menguasai segalanya. Jadi itulah motif utamanya menurut pernyataan Elon. Nah, kantor pusat Twitter itu terletak tepat di pusat kota San Francisco. Musk berpendapat bahwa keberadaan Twitter di pusat kota yang didominasi liberal membuat para insinyur dan para pemimpin yang menentukan konten yang ditingkatkan atau ditekan di Twitter terpengaruh oleh pandangan politik kota tersebut. Sehingga mereka cenderung mempromosikan ideologi mereka sebagai megafon atau senjata informasi. Itulah argumen si Elon Musk. Inilah kerangka logika yang digunakan Elon Musk untuk membeli Twitter. Inilah yang ingin dia lakukan, yaitu memperbaiki situasi yang ada. Mari kita lihat apa yang terjadi sebelumnya. Setelah memecat sebagian besar karyawan dan mengubah nama Twitter dengan huruf favoritnya, yaitu adalah X, ia mulai bekerja pada isu kebebasan berpendapat. Ia mengizinkan akun-akun besar yang sebelumnya diblokir untuk kembali masuk ke dalam platform, termasuk mantan presiden, komedian Kathy Griffin, anggota legislatif Marjorie Taylor Greene, dan Jordan Peterson. Beberapa bulan kemudian, ia mengunggah sebuah cuitan saat acara Super Bowl, dan menyadari bahwa cuitan tersebut mendapat lebih sedikit interaksi dibandingkan cuitan Presiden Joe Biden.
Tentu saja Elon tidak senang dengan hal ini. Ia mengadakan rapat darurat dan menugaskan 80 engineer atau insinyur untuk segera mengembangkan versi algoritma yang dapat meningkatkan cuitannya secara artifisial hingga 1000 kali lipat. Twitter lama tidak dirancang untuk meningkatkan satu akun secara artifisial. Namun, Elon, sang pembela kebebasan berpendapat, meminta timnya untuk meningkatkan akunnya, dan 80 insinyur itu pun berhasil melakukannya. Jadi, beberapa bulan setelah membeli perusahaan, Elon memiliki kekuatan algoritma yang luar biasa, dan ia menggunakannya untuk memperkuat suara orang-orang tertentu. Elon menggunakan suara yang ditingkatkan secara artifisial untuk mendukung jenis suara tertentu di Twitter, untuk memperkuat ide-ide, baik itu ide-ide ekstrim ataupun ide-ide yang berbahaya. Dan sekarang, seseorang dengan senjata informasi besar memiliki kendali atas seberapa besar ide-ide itu bisa menjadi kenyataan. Bahkan Bill Maher, penggemar beratnya si Elon Musk, berkata, "There's a very few people who actually make change happen. You are one of those people." Bahkan dia tidak mengerti mengapa Elon melakukan hal ini. I understand why you wanted to have a platform where you have free speech, but why then embrace the worst people on it? Elon tidak konsisten dalam hal ini. Contohnya, dalam kasus Alex Jones yang menyebarkan teori konspirasi yang berbahaya kepada banyak orang. Ketika ditanya, mengapa Elon tidak mengizinkan kembali dia ke Twitter? Ia menjawab, tidak. Ia mengatakan bahwa ia tidak memiliki belas kasihan bagi siapapun yang memanfaatkan kematian anak-anak untuk keuntungan politik atau ketenaran. Tapi pada akhirnya Elon memulihkan akun si Alex Jones ini setelah mengadakan jejak pendapat. Namun, kita mulai melihat bahwa ia akan memulihkan akun siapapun, kecuali ia secara pribadi keberatan dengan pandangan atau pernyataan mereka. Hal ini cukup membingungkan sih bagi saya pribadi. Karena menurut saya ini bukanlah sebuah absolutisme kebebasan berpendapat. Twitter baru Elon Musk kemudian mulai memblokir dan menekan tautan Substack, platform tempat jurnalis independen menulis. Jadi, Elon Musk mengubah kebijakan sehingga komentar atau tanda suka tidak dapat diberikan pada cuitan yang berisi artikel tentang Substack, dan tweet tidak dapat disematkan di artikel Substack. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip kebebasan berpendapat. Musk juga menganggap kata cisgender sebagai penghinaan di Twitter dan mengancam untuk melarang pengguna yang terlalu sering menggunakannya. Jadi, menurut kalian, apakah ini yang dimaksud dengan kebebasan berpendapat? Tulis di kolom komentar. Nah, dia juga mulai melarang jurnalis yang mengkritiknya, meskipun beberapa di antaranya diaktifkan kembali setelah pemungutan suara. Selain itu, ia juga menggugat organisasi pengawas media sosial seperti Center for Countering Digital Hate dengan tujuan membungkam kritik terhadap Twitter baru. Tentu saja Elon Musk kalah dalam gugatan tersebut, dengan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk membungkam kritik dan mencegah orang lain mengkritik perusahaannya. He's someone who is willing to use his enormous wealth and power to silence people. Menurut saya pribadi, tindakan ini jelas menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan kebebasan berpendapat yang sebelumnya dia kemukakan. Nah, ketika pengguna Twitter mengorganisir protes terhadap kebijakan berbayar tentang tanda centang biru, akun mereka ini pada diblokir. Ini cukup sangat membingungkan, seolah-olah ia sedang mempermainkan kita. Betul nggak? Ia mengklaim terobsesi dengan kebebasan berpendapat, namun segera setelah mengambil alih Twitter, ia menunjukkan kemunafikan yang mencolok. Saya menduga ia sengaja melakukan hal ini agar kita bisa membicarakannya. Saya nggak yakin kalau bahwasanya kebebasan berpendapat adalah motivasi utamanya. Nah, ketika dia menayangkan iklan propaganda politik seperti video konspirasi yang mengklaim bahwa Partai Demokrat membiarkan imigran masuk untuk mengubah Amerika menjadi negara satu partai, dan video tersebut ditonton hampir 100 juta kali. Saya rasa mungkin dia melakukannya bukan karena ia setuju dengan propaganda tanpa fakta tersebut, melainkan karena dia itu senang memicu kontroversi. Ya, meskipun mungkin saja dia setuju dengan propaganda tersebut. Intinya ya saya nggak tahu pasti sih soal masalah itu. Yang jelas, ia telah membangun platform yang memberinya pengaruh besar dan membungkam kritik. Tentu saja ini bukan lagi namanya sebuah kebebasan berpendapat. Tetapi bagi Elon Musk, dia punya banyak hal lain yang perlu dia pikirkan. Dia perlu memikirkan pasar untuk Tesla.
Siapa yang mungkin membeli satelit atau roketnya? Dia perlu memikirkan di mana pabrik Tesla mungkin didirikan, pasar untuk mobil listriknya. Ini adalah konflik kepentingan yang menghalangi visi idealisnya untuk kebebasan berbicara dan kebenciannya terhadap sensor pemerintah. Dia mungkin saja tidak punya waktu untuk memikirkan hal remeh seperti itu. Nah, gimana menurut pendapat kalian mengenai sosok orang terkaya di dunia ini? Apakah Elon Musk ini seorang tokoh yang visioner? Apakah dia seorang pahlawan yang berada di garis depan untuk kemanusiaan? Atau Elon Musk adalah sosok sebaliknya yang berperan sebagai penjahat super? Menurut kamu, seperti apakah sosok Elon Musk ini? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.